saya berpikir ini ayat perlu dipopulerkan lagi zaman sekarang ya. Kenapa dipopulerkan lagi? Banyak anak-anak muda zaman sekarang ketika mencari pasangan tidak lagi memikirkan masalah agama. Ada nggak tuh? Padahal agama itu hal yang paling penting. Di Al-Quran surat Al-Baqarah 221. Ini kan ayat menjelaskan prinsip dalam menikah. Apa prinsipnya? Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wahai laki-laki, jangan engkau menikah dengan perempuan yang musyrik sampai dia beriman. Berarti kalau memang beda keyakinan, jangan. Wala amatun mu'minatun, seorang budak perempuan tapi dia beriman, khairun min musyrikatin, jauh lebih baik daripada wanita musyrik. Walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrik itu menarik perhatian kamu, cantikannya, mungkin kedudukannya, hartanya, prestasinya gitu, tapi agamanya beda hadirin. Quran sampai mengatakan mendingan kamu nikah sama budak perempuan asal dia beriman, tuh jauh lebih baik hadirin. Berarti kan prinsip bukan nih? Jadi kan kadang-kadang ya saya sama Pak Ustadz nikah sama siapa yang mau dah. Yang kalau masalah agama kita atur Pak Ustadz. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Wahai para wali punya anak perempuan, jangan kamu nikahkan anak gadis kamu dengan laki-laki yang musyrik sampai dia beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Kamu menikah dengan seorang budak asalkan dia beriman, jauh lebih baik daripada menikah dengan laki-laki yang musyrik. Meskipun laki-laki itu menarik perhatian kamu. Ada cowok Pak Ustadz, cakep Pak Ustadz, kece Pak Ustadz, maco, kece, tajir Pak Ustadz. Dia punya prestasi. Tapi Pak Ustadz, apa bu tapinya mbak? Dia non muslim Pak Ustadz. Maka semua kelebihan tadi hilang hadirin tuh. Iya gak tuh? Semua kelebihan, dia pintar, dia pangkat, dia ganteng, dia itu hilang hadirin. Kenapa jadi hilang? Dia laki-laki yang non muslim gitu tuh. Jadi kadang-kadang tuh orang maka gini sebenarnya. Saya beberapa kali tuh diminta oleh orang tua ya, yang anaknya pacaran dengan non muslim. Ada, saya sedang aja daerah Setiabudi. Ada suami istri punya anak cuma atu laki-laki. Dan orang tuanya ini pengen banget segera anaknya nikah nih. Udah berumur kan, udah 30 lebih. Tapi masalahnya anaknya punya pacar non muslim. Non muslim. Nah orang tuanya gak setuju hadirin. Ya, masa anak cuma atu-atunya, sekali punya mantu non muslim hadirin. Ya, kecuali anak 13 juga gak boleh hadirin ya. Ini cuma atu-atunya hadirin. Punya anak cuma atu-atunya, udah ibunya rajin banget ngaji lagi hadirin. Bikin pengajian di rumahnya. Anaknya demen sama teman kantornya yang agamanya non muslim, ya kan? Nah saya suruh bilang sama anaknya tuh, Ustadz bilangin anak saya Pak Ustadz, ajak ngomong Pak Ustadz, ya kan? Terus saya ajak ngomong anak hadirin. Cuman anaknya orang kalau udah jatuh cinta hadirin ya, kalau cinta sudah melekat, terasa coklat hadirin, susah dia itu. Kan orang kalau udah jatuh cinta nggak bisa dibilangin hadirin. Ada dua orang yang nggak bisa dibilangin hadirin. Satu orang jatuh cinta, kedua pendukung capres hadirin. Itu udah nggak bisa dibilangin hadirin tuh. Walaupun ada debat di TV berkali-kali hadirin dia gitu tuh. Jadi orang tuh kalau udah jatuh cinta hadirin susah nggak nih?
Susah hadirin. Akhirnya anaknya berumur 35, mungkin sekarang udah 36, belum. Qadarullah belum lama ibunya meninggal hadirin. Padahal ibunya pengen banget anaknya nikah. Ibunya meninggal dan dia sayang banget sama ibunya. Tapi dia tadi itu akhirnya ibunya meninggal dan anaknya masih berhubungan dengan yang non muslim. Artinya saya nggak tahu gimana, udah lama nggak ketemu lagi. Yang kedua saya di daerah Menteng. Ada seorang ibu single parent tuh, punya anak perempuan. Anak perempuannya jatuh cinta, punya teman cowok muslim juga. Dia pacaran lah gitu kan. Sampai akhirnya anak perempuannya memutuskan untuk masuk. Jadi pokoknya dia bilang sama ibunya, aku udah bukan Islam lagi gitu. Nah, saya suruh ketemu anaknya kan, ngomong sama anaknya gitu. Nah, saya ngomong sama anaknya kan mengenai, Pak Ustadz, saya sholat bisa Pak Ustadz. Saya baca Quran bisa Pak Ustadz. Saya kalau sholat gak merasakan apa-apa Pak Ustadz. Kalau saya tuh nangis Pak Ustadz. Terus saya bilang, kalau pengen nangis ke rumah saya aja Neng. Ingat, banyak apa tuh orang miskin nangis ngeliatnya tuh. Jadi maksud saya, dan saya yakin itu karena bukan faktor agama, dan karena faktor pacaran hadirin tuh. Orang tuh kan kalau udah jatuh cinta susah hadirin tuh. Udah susah hadirin tuh. Begini ya udah susah lah. Ya kan. Jadi saya udah ajak ngomong. Gimana Pak Ustadz, ajak ngomong. Sampai kalau salah ibunya manggil juga tuh. Manggil ustazah yang khusus mengenai kristologi gitu. Tapi ya begitu anaknya. Jadi saya yakin sih bukan karena masalah keyakinan, karena merasa udah nyaman, dia punya pacar, dia nyaman segala macam. Maka jangan sampai sejak awal nih jangan buka pintu itu. Prinsip bukan nih, prinsip kalau menikah harus dengan yang satu agama gitu. Satu agama. Karena kadang-kadang ada orang tuh ya kan memaksakan diri nikah dengan laki-laki yang beda keyakinan, akhirnya enggak ini. Ini kan prinsip nih, sampai kata Allah mendingan nikah dengan laki-laki walaupun dia budak asal beriman lebih baik daripada laki-laki yang musyrik. Mendingan nikah dengan perempuan yang beriman walaupun dia budak daripada menikah dengan perempuan yang non muslim.